Saudara sukarelawan yang berada di Gaza berhasil dievakuasi kembali ke tanah air. Sukarelawan warga negara Indonesia ini bisa pulang ke Indonesia setelah keluar dari pintu Rafah. Muhammad Hussein, warga negara Indonesia yang telah tinggal selama 12 tahun di jalur Gaza, Palestina, akhirnya berhasil dipulangkan ke tanah air. Sebelumnya, Hussein berhasil keluar melalui pintu Rafah setelah sempat 3 kali gagal keluar lantaran namanya tidak masuk dalam daftar list WNI yang akan dievakuasi. Setidaknya ada sekitar 20 anggota keluarga WNI tengah menunggu di depan pintu kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten pada Rabu kemarin. Kita nggak bisa mudah mendapatkan transportasi dari tempat kami di Gaza ke Rafah karena juga tidak ada bahan bakar. Juga resiko bombardir terus terjadi setiap hari. Dan sampai yang memutuskan nama-nama itu kan tidak hanya satu pihak ya. Ada beberapa pihak untuk nama-nama kami keluarga ini bisa masuk ke dalam list untuk bisa tembus ke Rafah. Terus menjalin kontak dengan teman-teman 3 relawan Mercy ya, Mas Farid, Mas Reza ya, dan Mas Tuti. Kami juga terus komunikasi dengan kantor Mercy yang di Jakarta untuk memastikan keamanan mereka. Memang tadi disampaikan oleh Mas Hussein, komunikasi dengan 3 relawan kita itu terputus saat ini. Kami menduga itu karena jaringan komunikasi yang memang putus. Namun kami mendapat informasi dari teman-teman media yang memang ada di sana, mungkin karena mereka punya saluran akses langsung telepon satelit, mereka menyampaikan bahwa 3 relawan Mercy ini dalam kondisi selamat. Sementara itu, pemerintah sudah dapat berkomunikasi dengan 3 warga negara Indonesia sekaligus sukarelawan di Gaza, Palestina yang sempat hilang kontak. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV Rabu pagi, juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal mengatakan 3 WNI sudah bisa berkomunikasi dengan Kemlu maupun dengan Mercy Pusat di Jakarta. Hanya hilang kontak beberapa saat saja, mereka di Rumah Sakit Indonesia. Sebelumnya, 3 sukarelawan Mercy Indonesia sempat kehilangan kontak Sabtu pekan lalu. Komunikasi terakhir dengan ketiga sukarelawan adalah sebuah kiriman video yang menggambarkan suasana gelap di Rumah Sakit Indonesia. Hingga akhirnya, setelah beragam upaya, ketiga sukarelawan bisa dihubungi kembali dan mengabarkan dalam kondisi selamat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, siang ini kita akan berbincang dengan Muhammad Hussein, sukarelawan kemanusiaan di Gaza yang kini telah tiba di tanah air kemarin. Assalamualaikum Mas Hussein, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sebelumnya selamat datang ya Mas Hussein, udah kembali ke tanah air dan terima kasih atas waktunya untuk Kompas Siang. Nah, Mas Hussein langsung saja, boleh mungkin diceritakan pengalaman Anda saat evakuasi, tadi juga sempat disebutkan dan kami dapat informasi bahwa untuk masuk ke list evakuasinya ini cukup sulit itu untuk mendaftarnya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian perjalanannya sehingga mendapatkan listnya terlebih dahulu Mas Hussein. Iya, jadi yang berwenang dalam berkoordinasi seputar memasukkan nama ke dalam daftar WNA yang boleh melintas itu adalah pihak pemerintah. Jadi saya tidak ada campur tangan sama sekali. Dan saya menyerahkan semuanya kepada Kemenlu untuk terus berunding dan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Jadi untuk masuk ke dalam list warga negara asing itu memerlukan kesepakatan beberapa pihak. Tidak hanya pihak Mesir saja sebagai otoritas yang mengendalikan pintu Rafah, tapi ada pihak Zionis Israel juga, ada juga pihak Gaza, dan memang itu yang membuat sulitnya nama kami masuk ke dalam list, apalagi juga daftar WNA yang mau keluar Gaza itu kan hampir menyentuh angka 7.000, dan itu dalam kondisi normal saja itu sulit keluar, apalagi dalam kondisi perang seperti ini. Dan juga perlu dipahami bahwa dalam proses birokrasi di pintu Rafah ini tidak mudah karena pintu Rafah ini tidak dibuka secara rutin. Ya, mereka dibuka itu biasanya seminggu 4 kali atau seminggu 5 kali. Dan ketika dibuka pun tidak 24 jam, hanya beberapa jam, dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Itulah kenapa rada sulit ya untuk bisa memasukkan nama kami ke dalam daftar.
Baik, Mas Hussein, ini kan memasukkan namanya ini kan juga ibaratnya istilah kata ini seperti berebut dengan 7.000 orang dan pintunya ini tidak terbuka setiap waktu selama 24 jam. Ini waktu itu Mas Hussein dengan keluarganya sendiri sudah berapa lama untuk memasukkan namanya ke list akhirnya bisa kemudian diterima atau di ACC? Proses wacana evakuasi itu sudah ada sejak tanggal 12 Oktober. Ya, sekali lagi 12 Oktober kita sudah bergerak, ya sudah pernah bergerak, namun hanya sampai pertengahan jalan, tapi kita tidak lanjutkan. Dan nama kami keluar itu sekitar hari ke-35, artinya kalau 12 Oktober itu kan hari kelima agresi. Nah jadi selama sebulan, ya kurang lebih membutuhkan waktu sebulan untuk pihak pemerintah ini berhasil memasukkan nama-nama kami, nama-nama saya dan keluarga ke dalam list. Sebetulnya nama saya pribadi sudah keluar sejak 2 pekan yang lalu, ya sejak 2 minggu yang lalu sudah keluar nama saya, tapi dalam list tersebut tidak disertakan nama istri dan nama anak-anak saya, dan saya sudah diberikan opsi sebetulnya oleh pihak pemerintah Gaza di border itu, di perbatasan, untuk saya melintas lebih dahulu, adapun keluarga nanti nyusul. Tapi kan nggak mungkin saya meninggalkan mereka dalam kondisi perang seperti ini dan membiarkan mereka hidup ya di tengah gedentuman bom sementara saya harus keluar. Maka saya memutuskan untuk stay di Gaza, saya memilih di Gaza sampai nama-nama keluarga saya semua masuk dalam list. Baik, kalau itu tadi masalah dari otoritasnya untuk mendapatkan ataupun juga masuk dalam list evakuasi. Nah, untuk mungkin perjalanannya ataupun juga proses evakuasinya ini kalau kami baca ataupun juga kami lihat seperti itu juga cukup terkendala masalah operasional juga ya, masalah bahan bakar ya Mas Hussein? Iya, bukan hanya bahan bakar. Jalur yang kami lalui ini jalur yang sangat berbahaya, jalur merah. Karena banyak kasus Zionis ini mentarget mobil-mobil yang bergerak di jalur kami, jalur Salahuddin Al-Ayyubi namanya. Dan itu juga satu resiko tersendiri kan. Belum lagi kendaraan yang sangat langka. Ya, kita nggak bisa menemukan kendaraan, atau kalaupun bisa tidak mudah untuk mengantar kita dari lokasi rumah ke perbatasan. Karena jarak yang lumayan jauh dan juga tidak ada bahan bakar itu. Kalau mobil yang akhirnya mengantarkan saya itu karena memang itu sahabat saya dan dia orangnya memang tidak khawatir, dia berani ngambil risiko gitu kan. Dan dia juga mengganti bahan bakar bensinnya dengan minyak goreng. Meskipun itu akan merusak ya mesin mobil dia, tapi bagi dia itu hal yang biasa karena kondisi seperti ini semua juga harus berkorban. Baik, kondisinya cukup sulit baik untuk melakukan proses evakuasi ataupun juga menuju ke proses evakuasi, ada bahan bakar juga kendaraan yang harus melewati jalur merah. Nah, mungkin terakhir sebelum kemudian berhasil dievakuasi nih Mas Hussein bersama keluarga, mungkin boleh digambarkan kepada kami kondisi perang saat Anda masih di Gaza itu seperti apa? Semakin panas dan semakin brutal itu sudah saya dokumentasikan dalam vlog terakhir saya di YouTube. Jadi sebelum saya bergerak ke perbatasan sehari itu, pagi itu ada beberapa serangan brutal yang mentarget sejumlah rumah warga beserta penghuninya yang lokasinya itu sangat dekat dengan tempat kami berada. Sampai saking dekatnya itu memporak-porandakan jendela-jendela rumah kami. Kaca-kaca rumah tempat saya tinggal itu hancur dan jendela rusak. Ya, itu menggambarkan dekatnya dan besarnya ledakan yang jatuh di sekitar lokasi kami berada. Dan juga masih di lokasi tempat kami berada, artinya di wilayah selatan itu banyak juga pembantaian terjadi hari itu. Di antaranya adalah pembantaian yang mentarget sebuah keluarga dari keluarga Rekeb namanya, itu keluarga istri saya. Jadi saat itu 11 kerabat istri saya itu meninggal dalam serangan udara Israel ke jalur Gaza ketika kita sedang evakuasi menuju perbatasan Rafah. Baik, masih ada sejumlah serangan bahkan dalam menuju proses evakuasi keluarga Mas Hussein sendiri. Terima kasih sebelumnya Mas Hussein telah bergabung bersama Kompas Siang, berbincang bersama kami. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.